Wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Selamat datang, salam kenal dengan Bapak Dewan. Kami adalah warga masyarakat yang di RW 07 yang dianggapnya RW 7 itu vokal-vokal Pak, geblek semua orangnya. Iya, sama Pak RW. Kalau ngomong asal nyeplos Pak. Iya. Jadi ini saya nggak pakai panjang-panjang. Saya ingin menyampaikan unek-unek satu pernah disampaikan Pak Ketua RW tadi mengenai KRT-an dan KRW-an yang ada di lingkungan wilayah Jatirahayu. Selama ini para RT memang sangat lemes karena isinya cuma kegiatan sepanjang hari. Iya. Jadi RT itu kata Pak RW adalah bagian daripada ujung tombak pemerintah yang ada berdiri di sekarang ini. Tetapi keberadaannya adalah diakui, kegiatannya dikejar-kejar, ya. Apalagi 5 tahunan pasti RT RW disibukkan. Berikutnya adalah RT RW adalah orang nomor 1 di lingkungan Pak. Warga hajatan turut mengundang ketua RT, ketua RW, kondangan Pak. Iya. Ini nggak jauh menyangkut daripada ekonomi Pak. RT RW rata-rata pensiunan. Iya, punya gaji kagak, dapat intensif kadang-kadang dipotong juga Pak. Iya. Lah ini mau ngomong apa adanya Pak Dewan, dikasih kur nggak dikasih abong. Iya. Jadi sekarang ini untuk wilayah Jatirahayu, RT RW pada umumnya cuma dapat insentif ya seperti itulah, pernah hilang sampai hari ini ternyata juga agak repot. Terus begitu mengadakan pemilihan ketua RT, ketua RW, ternyata juga perlu biaya. Nah ini Pak, barangkali ada biaya dari pemerintah, pilpres ada, pilgub, pilkada ada, pilkate nggak ada Pak. Iya, pemilihan ketua RT biayanya dari swadaya lah, elak amat gitu. Ada pekerjaan pemerintah, ayo ada pajak Pak, ya ke rumah Pak RT, jajar tanya Pak Lurah, Pak RT warganya suruh bayar pajak, tuh Pak Lurah. Ya memang begitu adanya. Nah ini menurut saya Pak, hemat kami mewakili, saya bukan RT Pak, kami warga Pak, kami mewakili Pak RT yang ada. Barangkali bisa diperhatikan Pak. Satu, insentif RT, insentif RW. Yang kedua, kalau nanti ada pembinaan untuk pemilihan para ketua RT dan ketua RT, ada anggaran dari pemerintah pusat, provinsi, mungkin wali kota. Sampai hari ini belum pernah ada tuh Pak. Nah, kalau melihat peraturan yang ada di Kota Bekasi, perwalnya ada Pak. Iya, cuma sampai sekarang belum pernah terrealisasi. Nah ini menjadi PR buat Pak Dewan. Walaupun saya hari ini baru kenal dengan Pak Roni Herbawan, tapi saya pernah lihat gambarnya nempel di mana-mana Pak, di pojok nangka. Iya, alhamdulillah sekalipun ada beberapa yang tidak memilih, tapi Demokrat di Jatirahayu juara Pak. Karena ada Pak Sodikin di sana, termasuk Pak Roni Herbawan. Saya rasa itu Pak, ini pesan kami, tolong perhatikan kami mewakili RT RW se-Jatirahayu untuk bisa diperhatikan mengenai insentifnya. Dan kalau ada pemilihan yang sekarang nanti RT RW, tolong dana itu bisa diturunkan Pak. Dari mana saja? Syukur-syukur Pak Dewan bisa bantu. Karena RT RW adalah pekerjaannya 24 jam menurut saya. Sampai orang berantem ya RT yang dipanggil. Iya. Sampai janda hamil RT Pak. RT yang berbuat. Bukan RT yang ngurusin. Iya. Itu kok. RT kadang-kadang itu Pak, cuman pikirannya maju kemana-mana, tapi ininya nggak berjalan. Itu saja yang kami sampaikan. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Edi Soeharto. Itu sudah dicatat Pak di belakang sama pendamping reses. Kalau memang langsung dicatat di sana. Jadi bukan karena saya nggak nyatet, nanti saya nggak merekam gitu. Ya Pak ya. Intinya saya udah menyampaikan, dan kebetulan Pak Gubernur yang sekarang ini terpilih diusung juga salah satunya oleh Partai Demokrat.
terus Pak Wali Kota yang sekarang juga terpilih, Mas Tri ini diusung juga oleh Partai Demokrat. Tapi kita nggak bicara partai sekarang. Tapi kebetulan saya sebagai Ketua Partai Demokrat di Kota Bekasi. Jadi pasti pada saat ada kesempatan nanti berbicara baik secara resmi maupun tidak resmi, ini menjadi salah satu agenda pembahasan, yaitu bagaimana bisa lebih memberikan apresiasi kepada para RW dan RT Kota Bekasi gitu, dalam rangka melaksanakan tugas-tugas di lingkungan masyarakat, karena memang kita tahu bahwa tanggung jawabnya besar, RW dan RT tanggung jawabnya besar, dan langsung berhadapan dengan masyarakat. Pak Lurah juga mungkin tahu kalau RT RW itu ya nggak digaji ya Pak, cuma dapat apa? Nah, tapi kalau kerja yang nggak benar dicaci maki ya. Tapi kalau kerjanya bagus juga nggak ada yang puji kan? Ya begitu. Kadang-kadang bener aja masih suka salah, apalagi salah ya kan. Tapi saya doain dah RT panjang umur, sehat, dan banyak duit kata Bang Haris. Bukan mau banyak duit, insentifnya aja belum naik. Nah itulah nanti kita coba naikin Pak, kita perjuangkan. Ya, makasih. Iya, barangkali itu jawaban yang kita terima. Mudah-mudahan kedepannya bisa terrealisasi. Amin. Selanjutnya, ibu-ibu barangkali ada yang mau bertanya, mumpung Bapak masih ada di tempat. Ibu-ibu, PKK, ada usulan? Bapak-bapak yang lain, Pak RT? Yang lainnya silakan. Gak apa-apa, terbuka. Iya. Ayo, saya tunggu 2 menit. Kalau nggak ada, Budira, silakan Budira dari sini aja ya, nggak apa-apa ya, Pak PKK Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, langsung aja Pak. Saya mau curhat nih biasa nih Pak ya, sama kebetulan saya laporkan dulu di sini ada PKK dan ada posyandunya, 1 RW ada 2 posyandu Pak Dewan. Saya cuma ingin feedback balik masalah kan sekarang biaya operasional entah itu posyandu, pospindu atau PKK kan lumayan banyak, mesti pakai biaya ya Pak. Sewaktu kegiatan pasti ada biayanya. Seingat saya waktu tahun 2017 ada dana prefit dari provinsi kalau nggak salah ya ibu ya. Itu kita mendapatkan tiap posyandu itu 1.700.000. Terus ada beberapa tahun mungkin karena COVID kita maklumin itu kayaknya nggak dapet ya, nggak dapet. Nah kemarin di tahun 2024 ya ada dapat, kebetulan saya tertarik, jadi saya memang sih hanya kontrol karena kebetulan saya statusnya sebagai sekretaris entah itu di PKK atau di posyandu. Jadi cuma terima 800.000 Pak, sementara kan biaya kesini makin banyak. Itu karena apa Pak? Di pihak provinsi harusnya kan makin tahun kan inflasi juga naik, jadi harusnya naik karena biayanya juga lumayan banyak gitu loh Pak. Nah, jadi itu pertama pertanyaannya, jadi kenapa kok bisa turun ya waktu 2017 itu 1.700.000, waktu tahun 2024 dari provinsi cuma dapat 800.000. Lainnya mungkin ada PMT, ada apa, kalau PMT atau BOP itu mungkin dari kabupaten ya Pak Lurah ya. Jadi itu Pak yang saya ingin, karena kan seperti karena peralatan di posyandu juga perlu ganti seperti kayak kursi, meja dan segala macam, itu juga perlu dana kan Pak untuk operasionalnya juga. Mungkin itu yang pertama saya sampaikan. Nah untuk yang kedua, biasa ini kan untuk khususnya untuk Posbindu juga aku juga nggak tahu lah, itu kadang kalau kita nanya katanya itu dananya dari Diskes, ada yang bilang itu Pemda.
Nah itu kita kadang kalau mau cuma curhat aja di oper-oper seperti itu. Jadi kan bagaimanapun juga karena kita mendatangkan lansia kan juga ada biaya juga ya, entah itu air minum, teh atau gimana, belum kadernya juga perlu minum. Nah itu pun juga selama ini nggak ada. Nah selama ini memang di antara kita itu kita ada dana dari Pak RT, Pak RW, kita terus jadi ada iuran jadinya. Tapi apakah memang itu nggak ada anggarannya? Sementara kita kan dituntut untuk kesehatan dasar itu harus kita terima, kita punya hak untuk mendapatkan kesehatan dasar. Mungkin itu Pak yang 2 macam itu aja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti ada penjelasan dari Pak Dewan untuk selanjutnya bagaimana dan sebabnya apa. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Belum tangan dulu, iya. Silakan Pak Dewan dijawab. Baik, Bu Sekretaris PKK. Sebetulnya saya juga masih meraba Bu untuk yang Ibu sampaikan, karena ini sebetulnya adanya domainnya di Pemkot ya Pak ya, di Pemkot bukan di provinsi Bu. Tapi dulu saya pernah jadi anggota DPRD Kota Bekasi dulu tahun 2009 sampai terakhir 19. Setelah itu enggak. Nah provinsi saya baru nih Bu sebetulnya, baru periode ini. Nah untuk anggaran bantuan ke PKK, Posyandu dan Poswindu itu adanya di Dinsos atau Dinkes Kota. Di Dinsos Bu, di Dinsos Kota Bekasi. Nanti saya akan koordinasi dengan Pak Haji Sodikin deh terkait dengan apa yang Ibu sampaikan tadi. Tapi udah dicatat Bu. Tapi mungkin barangkali Pak Lurah juga lebih menguasai soal ini. Mungkin bisa ada nambahin. Ya, izin menambahkan Pak Dewan, dan memang tadi disampaikan mungkin ada dana rapid yang dulu dari provinsi itu cukup besar katanya ya, 2017 itu 1,7, dan sekarang itu dana rapidnya dari APBD Kota Bekasi yang secara otomatis menyesuaikan dari anggaran atau kekuatan APBD yang ada di Kota Bekasi tentunya. Dan terakhir pada saat kami rakor pun memang Pak Wali Kota, Pak Tri Hardianto dan Pak Haris Bobiho ini sangat fokus di program awal masa periodenya ini, bagaimana caranya dapat mensejahterakan para ketua RT, RW, PKK, Posyandu. Ini menjadi fokus utama di awal tahun kepemimpinan beliau. Nah mudah-mudahan dengan anggaran yang ada ini dapat dimaksimalkan oleh pimpinan kita Pak Wali Kota, yang mudah-mudahan keinginan Bapak Ibu semua dapat tersampaikan atau terrealisasi terkait dengan Posyandu. Mungkin yang keinginannya untuk menambah misalkan kursi dan lain sebagainya, itu bisa juga diajukan melalui dana hibah, dibuatkan proposalnya seperti yang kemarin Pak Komarudin jalankan terkait dengan laptop ya. Iya, laptop di 31 Posyandu yang dikawal langsung oleh Pak Haji Sodikin SH. Ya. Dan alhamdulillah bisa ya, masing-masing sekitar 16 juta. Dan ini sudah dibuatkan waktu itu untuk proposal dan sudah diajukan. Ini mudah-mudahan realisasi di tahun ini ya. Di tahun ini insya Allah terrealisasi dan langsung dikawal oleh Pak Haji Sodikin SH. Dan tentunya secara bertahap masyarakat diberikan kewenangan atau kebebasan untuk menyampaikan apapun keinginan dan kebutuhan di masing-masing wilayah yang nanti akan kami tampung di tingkat kelurahan, kecamatan untuk disampaikan menjadi bahan evaluasi atau rapat koordinasi di tingkat Kota Bekasi. Mungkin itu Pak yang dapat saya sampaikan. Iya.
Tepuk tangan Bu Dina, Bu PKK, itu ya jawaban dari Pak Roni dan juga Bapak Lurah kita. Selanjutnya masih dipersilakan sambil menunggu bok-bok yang sedang turun dari mobil. Silakan. Yang lain ingin bersuara? Ya, silakan Pak Mario. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin meneruskan menggarisbawahi masalah pendidikan, Pak. Karena saya terima kasih di eranya beliau, Pak Priyadi ini, kemudian alhamdulillah sekolah bisa ditindaklanjuti, direalisasi. Karena sebelumnya itu beliau masa eranya Pak Amiruddin ya, itu baru dalam posisi berencana. Sekarang sudah terrealisasi, alhamdulillah. Mudah-mudahan poin-poin yang disampaikan tadi masalah infrastruktur, termasuk kali Harun, pendidikan, kesejahteraan. Nah, kaitannya dengan pendidikan ini Pak, hemat saya pendidikan itu kan mestinya merupakan aset bangsa ya. Jadi domainnya itu langsung ke pusat mestinya. Tapi dalam terapan yang kami terima, kami alami, seperti anak saya sendiri ya, itu selama sekolah yang SMP maupun SMA di DKI gratis Pak, dari sejak Ahok sampai hari ini. Tapi setelah yang terakhir, anak saya yang terakhir, jadi saya ngalami bukan hoax, itu sudah kebijakan ini berubah, nggak bisa ke DKI, tapi di Bekasi. Itu kan hanya perbatasan ini kan masih satu, tapi beda Pak penerapannya. Di Bekasi itu negeri bayar. Nah ini kebetulan Bapak posisinya berada di DPRD provinsi. SMA Pak, SMA itu ada tarikan-tarikan itu, termasuk berbagai kutipan lah yang memang kegiatannya luar biasa sekolah itu memang. Tapi maksud saya kalau itu memang diambil dari posisi pusat APBN gitu. Nah selama ini kan ketahuan dari sejak adanya PPDB dari Depok yang kemarin rame-rame itu ternyata demi masuk negeri akhirnya manipulasi nilai raport. Nah, akhirnya ibu-ibu yang protes kan. Nah itu terus kemudian masalahnya mengembang. Nah saya ingat tuh Pak Dede Yusuf ya yang akhirnya langsung mengkritisi sampai ke tingkat anggaran. Alokasi anggaran APBN itu kan 20%. Betul lah 20%. Tapi setelah di kesana ternyata itu tidak sepenuhnya 20% untuk Kemendikbud. Justru 17%-nya ke Diknas Kependidikan Pelatihan dan Pendidikan yang sifatnya Diknas. Akhirnya kan cuma sisanya tipis untuk Kemendikbud. Nah ini gimana Pak supaya pendidikan itu lebih menjadi aset betul-betul itu tidak dipelintir-pelintir di penganggaran atau di ke dalamnya. Itu kan masyarakat umum kan nggak akan telisik itu Pak, kecuali ada viral kasus apa itu baru ditelisik ke dalam bahwa ternyata 20% tidak sepenuhnya ke Kemendikbud. Ini harapan kami Pak, itu benar-benar sampai SMA itu ya benar-benar nol. Sebetulnya pendidikan gratis itu tidak gratis, tapi dibiaya APBN. Mestinya kan regulasinya ke pusat, jadi tidak ada daerah satu bisa gratis, daerah lain bisa tidak gratis. Itu kayaknya kok di dalam benak saya itu kok enggak klop gitu. Karena mestinya pendidikan itu berkonsep nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pak apa namanya Pak tadi? Pak Mariono. Pak Mariono ini kata beliau adalah seorang kolumnis Kompas lah. Berarti beliau adalah seorang penulis yang biasa mengungkapkan gagasannya dalam bentuk narasi-narasi dan literasi. Ya boleh dibilang beliau seorang guru juga kali Pak ya, bukan ya? Budayawan. Terkait apa yang Bapak sampaikan, memang undang-undang Diknas kita, sistem pendidikan nasional ini rupanya membagi-bagi Pak.
Jadi pendidikan dasar itu domainnya pemerintah kota dan kabupaten. Nah ini Pak Lurah nanti juga bisa menambahkan. Jadi di SD, TK SD ya Pak ya, sampai SMP itu di bawah pengawasan dan penganggarannya juga bupati dan wali kota Pak, seluruh Indonesia. Jadi kalau di SMP Negeri Bekasi berarti di bawah monitoring Pak Wali Kota gitu. Nah untuk pendidikan menengah SMA dan SMK baru di provinsi Pak. Ini berlaku di seluruh Indonesia. Maka tadi saya tanya, yang banyak pungutan itu di SMP atau di SMA? Oh di SMA. Berarti nanti saya mungkin mau melaporkan ke Pak Gubernur atau Pak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Pak ini kenapa ya bisa gini. Nah, kalau bisa nanti di foto kirim ke WA saya Pak. Contohnya pungutan apa aja yang menjadi beban yang berat bagi orang tua siswa. Oh enggak, ditutupin aja. Anak bapak sekolah di mana sih? SMA 5 Bekasi. Ya itu berarti masuk ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Tapi ya kalau kepengen mendalami ya nanti dikasih tahu ke saya itunya. Nah ini masuknya di KCD wilayah 3, kantor cabang Dinas Pendidikan wilayah 3. Wilayah 3 itu kantornya di Grand Wisata Betambun. Kepala KCD-nya namanya Pak Made. Nanti saya bisa tanya sama beliau, Pak ini ada keluhan dari salah satu orang tua siswa seperti gini, gimana ini? Jangan-jangan memang itu sudah disepakati oleh komite mungkin untuk ya itu yang kayak biaya-biaya. Tapi Pak Gubernur juga kan udah melarang ya studi tur yang keluar kota yang biaya mahal-mahal kan dilarang. Oh sampai tetap dilaksanakan juga. Itu kan yang di Depok udah dimanakin pas sekolah ini. Ya. Ini juga masih dalam perdebatan. Kalau Pak Gubernur bilang studi tour dihentikan dulu, ya sudah dihentikan dulu deh. Padahal kita tahu bahwa anak-anak kita butuh wawasan, butuh pengetahuan, butuh pengalaman, ya kan? Makanya mungkin yang kedepannya mesti dikompromikan, studi turnya mungkin betul-betul yang studi Pak. Tidak usah jauh-jauh mungkin, atau ke museum, atau kemana, ya jangan ke pantai, gunung atau ke kafe gitu kan, ya itu bukan studi tour, itu cuma tamasya siswa namanya. Kemudian yang berikutnya mungkin tidak boleh juga memberatkan anggarannya, sukarela. Yang mau ikut boleh, yang nggak mau ikut juga boleh ya Pak ya, jangan dipaksa. Kalau dipaksa menjadi satu keharusan ini juga salah, nanti membebankan orang tua siswa. Gitu. Tapi kalau anak sama sekali tidak boleh kemana-mana kan juga nanti dia wawasannya nggak bertambah. Ini masih dibicarakan Pak. Tapi sementara kita ikutin dulu. Pas sekolah udah diinstruksiin, nggak boleh deh tadi tur dulu gitu. Coba kirim Pak saya Pak itunya apa namanya? Atau namanya ntar ditutupin, nama anaknya tutup aja tutup. Memang itu komitenya tapi maksud saya jangan jadi pembenar itu. Karena bayangan kami itu kan sekolah itu APBN ditambah mungkin APBD ya. Tapi kebijakan regulasi itu kan bersifat standar. Betul. Jadi kenapa bisa gratis? Karena biaya operasional sekolahnya, bayar listrik, kepala sekolah, gajian, semuanya dibiayai oleh pemerintah. Sebetulnya itu Pak. Ya sebetulnya dibiayain sekolah itu. Berapa duit Pak? Berapa duit? 8 juta. Coba dong Pak, minta itunya nanti. Boleh. 8 juta sih lumayan gede juga. Sebetulnya itu tidak, maksud saya tidak hanya
bisa memahami, saya rasa yang merasakan juga bukan cuma Bapak aja, apalagi kondisi ekonomi juga kurang bagus, ya kan? Nah, semuanya juga punya uang banyak, ya kan? Kalau memang bisa kita coba kritisin, kita lihat. Terima kasih, Pak. Bagaimana yang lainnya? Cukup? Iya. Masalah pendidikan memang agak rumit dikit ya. Kita kepala sekolah dapat edaran juga, outing kelas nggak boleh, tur nggak boleh, ya gitu. Kebetulan saya di Jati Asih 9 tahun, kepala sekolah di sana, SD Jati Asih 9, perumahan Pemda Kota Bekasi. Hadirin hadirat rahimakumullah, selesai sudah acara kita. Tentu ingin berkah semua, maka ditutup dengan pembacaan doa. Sebelum pembacaan doa, bapak-bapak jangan beranjak dari bangku dulu, nanti akan disiapkan bok-bok yang sudah bok-bok yang berisi makanan. Nanti ada sesi foto dengan bapak-bapak kita, ya. Untuk itu doa disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Abdul Rashid. Padanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah mabadu. Yang saya hormati Bapak Anggota Dewan Provinsi Jawa Barat Bapak Roni Hermawan SH, yang saya hormati Bapak Lurah Bapak Haji Ari, yang saya hormati Bapak RW Sohibul Baik Bapak Hari Setiawan, Bapak Komarudin, Bapak Ustaz Haji Taufik, Bapak Nur Hadi, yang saya hormati juga guru saya Bapak Ustaz Kadir Gaji, yang saya hormati Bapak RT dari mulai ada 1 sampai kelas 05 yang mana tidak saya sebutkan namanya satu persatu, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang ada pada kesempatan di sore hari ini sebagai penutup acara silaturahmi pertemuan Bapak Dewan tingkat Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat pada hari ini. Mari sama-sama kita berdoa memohon segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih di bulan ini, di bulan suci Ramadan, bulan yang sangat mulia penuh keberkahan. Kita berdoa semoga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh dan salehah. Untuk itu mari kita awali terlebih dahulu dengan baca bacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah biyadihi kalimatun shalihah. Ila halatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqaddilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka syami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa jiratan bil 'an wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwil lana bi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik li auladina wa dzurriyyatina wa la tadarhum wa bikum li ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma ij'alna wa waladina banatana min ahli al-ilmi wal birri min ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min al-syarri wa jahli al-dhalim. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma innaka afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Selesai sudah acara kita. Mohon izin Bapak Dewan dan Pak Lurah, Pak RW dan semuanya untuk sesi foto bersama.